Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum wa fihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Para rawuh ingkang kawula mulyakaken, para sepuh ini sepuh seluruh jajaran takmir Masjid Nurul Huda dan segenap para jamaah, semoga rangkaian amal kita khususnya di hari ini, wabil khusus saat ini, mudah-mudahan membahagiakan beliau Nabi Muhammad SAW, membuat hati beliau merasa senang kepada kita, hati beliau merasa bangga kepada kita, khususnya lantunan sholawat yang kita lantunkan, mudah-mudahan menjadi asbab kita kelak nanti di akhirat bisa berkumpul dengan beliau, mendapatkan syafaat beliau. Begitu pula keluarga kita bersama kita dengan beliau di syurga Firdausul A'la. Amin ya rabbal alamin. Pergi Pak. Saya setuju. Aja. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setiap amal yang dilakukan oleh manusia itu pasti mendapatkan ada kalanya pahala atau sebaliknya ada kalanya dosa. Kapan ketika seseorang itu ingin mendapatkan pahala, maka amalnya harus amal yang berupa taat. Begitu pula sebaliknya, ketika seseorang itu melakukan suatu amal di dunia, ternyata amal yang dilakukan adalah amal maksiat, maka orang itu akan mendapatkan suatu dosa. Ayat yang sering-sering kita dengarkan dari imam-imam masjid, dari imam musalla, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Terus wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sekecil amal taat kalau kita lakukan, maka pahala dan ganjaran pasti akan kita saksikan. Begitu pula sekecil apapun dosa atau kemaksiatan yang dilakukan oleh manusia, orang itu di akhirat pasti akan mendapatkan balasannya jika tidak segera ditaubati di dunia. Allahumma shalli ala Muhammad. Kemudian ada pahala yang berhenti di saat orang itu sudah meninggal dunia. Ada juga pahala yang terus mengalir walaupun orangnya sudah meninggal dunia. Sebaliknya ingatkan, ada itu dosa yang berhenti. Dosa itu berhenti. Sudah, malaikat tidak mencatat kapan ketika orangnya meninggal dunia. Ada juga dosa itu yang terus mengalir, menyertai orangnya walaupun orangnya sudah meninggal dunia. Jenengan pilih yang mana Pak? Yang jelas dosa nggak pilih Pak. Pilih yang pahala berhenti saat jenengan meninggal dunia atau
dunia, pilih yang mana? Ya mudah-mudahan amin. Kalau menjagani umur kita sepanjang apapun pasti sudah divonis oleh Allah, kullu nafsin dha'iqatul maut. Berarti kalau sudah meninggal dunia, maka satu di antara dua, apakah malaikat berhenti menulis pahala ataukah malaikat terus mencatat pahala. Sekali lagi, ingin yang mana? Ingin yang terus, ingin yang terus, walaupun sudah di alam barzah, tapi tetap pahala jamaahnya ditulis, pahala Qur'annya ditulis, pahala hadir majelis taklim ditulis. Subhanallah, maha kaya Allah, maha murah Allah, memberikan terus pahala walaupun orangnya sudah tidak bisa amal, orangnya sudah berada di alam barzah, tapi malaikat raqib setiap kali ada sholat jamaah kehitung pahalanya, setiap ada hadir majelis taklim kehitung pahalanya. Kok bisa? Ya, karena statusnya pahala ini pahala jariyah. Apa arti jariyah? Pahalanya mengalir. Contoh, jenengan ngetas mushaf saat ini, itu siapa yang menjadi pelopor pertama terbukukan mushaf? Ini harus tahu. Zaman Nabi belum ada, Pak, mushaf tertulis itu belum ada. Mushaf saat itu hanya berada pada dadanya para sahabat. Jadi Nabi dapat wahyu, kemudian disampaikan, sahabat apal. Puluhan jenengan kadang-kadang ditulis saja kapal. Setiap kali ada wahyu, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, ayat Fatihah, setiap ada surat, ini kelebihan sahabat. Sekali mendengar apal sudah, sehingga saat itu mushaf belum dibukukan, tapi sudah ada pada dada para sahabat. Kapan dibukukan itu mushaf menjadi kitab 30 juz? Di zaman Khalifah Abi Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi sahabat Abu Bakar walaupun umurnya 63 tahun, ngentang mriki ada yang di atas 63 tahun, wonten gak ketung ya, gak ketung. Kados wonten sing 70-an to mriki. Umur 63 tahun seakan-akan umur sampai akhirat. Allahu Akbar. Oh, sakit. Setiap kali Quran dibaca, sahabat Abu Bakar dapat bagian. Pengen apa batin? Pengen apa batin? Nah, tapi Quran pun dibukukan. Pun ini pertama. Malih yang kedua, pelopor pertama adanya sholat tarawih secara berjamaah yang dikerjakan secara terang-terangan. Ini di zaman Nabi belum ada. Bahkan di zaman sahabat Abu Bakar pun nggak ada. Di zaman Nabi itu sholatnya sendiri-sendiri. Ada jamaah beberapa kelompok, cuma mboten napa belum di napa kok stempel belum diokikan, napa belum dipatenkan.
Jadi yang mau jamaah silakan, yang sendiri silakan. Itu zaman Nabi. Zaman Nabi jamaah. Cuma setelah itu selesai. Jadi belum viral gitu. Nabi meninggal dunia, dilanjutkan sahabat Abu Bakar. Abu Bakar meninggal dunia mulai zaman sahabat Umar bin Khattab. Terus kalau ada pertanyaan siapa pelopor adanya sholat jamaah tarawih yang begitu tersebar, jawabannya bukan Nabi, bukan Abu Bakar, tapi sahabat Umar bin Khattab. Suatu ketika sahabat Umar niku Pak ningali teng masjid didelok ana wong salat dhewean. Iki sholat dhewean. Kadang-kadang ada orang belakangnya ada 2 orang, ada 3 orang. Gini. Tak gabungi jadi satu. Akhirnya yang laki-laki dijadikan satu jamaah, yang perempuan dijadikan satu jamaah. Yang laki-laki diimami sahabat Ubay bin Ka'ab, yang perempuan diimami sahabat Tamim Ad-Dari. Hei Ubay bin Ka'ab, kamu menjadi imamnya jamaah laki-laki. Ini zaman dulu. Hei sahabat Tamim, kamu menjadi imamnya jamaah perempuan. Mulai detik itu adanya sholat berjamaah secara apa? Secara terbuka. Terus setiap kali Ramadan datang, jamaah tarawih di mana-mana. Sahabat Umar yang hanya umurnya 63 tahun, mulai saat itu sampai sekarang pahala terus mengalir sampai hari kiamat. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Niki namine umur barokah. Kulo kali panjenengan, ayo, ya napa sekarang? Ya napa? Kok meneng kabeh to? Ya napa? Nek gede keinginan, ayo monggo. Berusaha sekuat tenaga. Mumpung masih ada umur, pages amal jariyah. Malih pelopor pertama adanya kurban, sinten Pak? Sinten? Pelopor pertama adanya kurban, sinten? Nabi Ibrahim, Nabi Ismail. Di saat Allah Subhanahu wa taala ingin menguji rasa cintanya Nabi Ibrahim kepada Allah, kan 80 tahun kurang lebih menikah, nggak ngadain apa? Putra. Jadi saat itu hatinya sepenuhnya untuk Allah, nggak ada kesibukan kecuali hanya untuk Allah. Wong mboten ngadahi anak. Akhirnya Allah Ta'ala mengirimkan ujian berupa putra namanya Nabi Ismail. Seneng-senengnya ngadahi putra, seneng-senengnya ngadahi buah hati. Wis mulai lucu datang perintah belen. Calon jenengan nggih napa? Nggih. Nggih. Napa mboten? Niki sistem Allah Ta'ala kalau ingin meningkatkan kualitas orang mukmin. Makanya jenengan nek ingin meningkat itu ada ujian. Kalau nggak mau diuji, ngendak. Atas ngendak Pak. Napa ngendak niku bahasa Jawa nih? Ya sing ngono wae wis TK terus SD gak naik. Kenapa? Ujiane mboten lulus. Atau ketika pas datang ujian melayu, lari. Akhirnya nggih mulai sampai muda punya istri terus mbah nggih mbah kelas pinten TK. Lah kok kelas TK setiap ujian gagal atau mungkin pas ujian lari nggih boten naik. Kula kali panjenengan nggih ngoten. Ketika jenengan niku badhe naik tingkatan biasanya ada ujian, tapi mudah-mudahan ujiannya boten berat-berat Gusti. Amin. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana. Amin ya rabbal. Akhirnya lanjut cerita 3 kali berturut-turut mimpi, berarti ini hak
aku harus menjalankan perintah Allah. Akhirnya Nabi Ismail badhe disembelih. Badhe apa disembelih? Ketika niki gaman diletakkan di lehere Nabi Ismail, Allah Ta'ala menghilangkan sifat tajam. Sifat apa? Tajam. Boten ngarah ora pengiran niku ngerdolimi kekasih niku boten ngarah. Jenengan diuji model nopo mawon nek jenengan niku taat boten ngarah disia-siake kalian Allah. Loh, ketika niki gaman pedang diletakkan di leher Nabi dipulak balik leher boten membelah, tergores saja boten. Tapi jangan ditiru lho nggih. Ditiru nggih amblas, Pak. Soalnya orang makome digesek-gesek Pak. Allah Ta'ala mengganti domba. Milik siapa ini asalnya? Milik Habil yang dibunuh oleh Qabil, dua-duanya anak Nabi Adam, dirawat oleh malaikat Jibril di dalam surga. Ketika pas momen adanya kurban diturunkan untuk menghargai Nabi Ibrahim sebagai pelopor adanya kurban. Mulai riyin sampai sak mangke sebentar lagi bulan Dzulhijjah, setiap ada domba disembelih, setiap ada sapi disembelih, itu termasuk jariyahnya Nabi Ibrahim. Allahumma shalli ala Muhammad. Lalu setelah cerita ini insya Allah akan menggugah selera kita. Yuk kita berusaha sekuat tenaga mencari jariyah pahala. Bagaimana caranya? Jenengan sebagai tiang sepah, baik bapak baik ibu, pertama fokus di dalam keluarga panjenengan. Saged nopo mboten bapak dados pelopor kesayangan untuk anak niki mawon? Saged nopo mboten ibu sebagai pelopor anaknya di dalam rumah? Sebelum kita melebar apa area di luar rumah, yang penting di dalam rumah. Ketika bapak saat itu membaca Al-Quran, dilihat oleh anak, akhirnya anak niru membaca Quran, itu termasuk jariyah panjenengan. Ketika bapak atau ibu malam tahajud, lalu kemudian membangunkan anaknya supaya ikut, ketahuilah pelopor tahajud di dalam rumah panjenengan adalah bapak atau ibu. Nek dados pelopor kesaenan. Sebab jariyah itu ada dua, jariyah dosa, ada jariyah pahala. Tiange wis pecah tapi dosane isih nyambung, niku jenenge jariyah dosa. Contoh, niki contoh. Ada orang tua punya televisi, nonton sing boten didelok anake, oh bapak ngono, ditiru. Berarti bapak pelopor keburukan. Iki jenenge jariyah dosa. Nanti anaknya dikenalkan kepada anak cucunya, jariyah lagi nih. La ilaha illallah, dikenalkan cucu-cucunya, jariyah terus nih. Na'udzubillah. Maka oleh sebab itu, ayo kita berusaha sekuat tenaga untuk menjadi orang yang terbaik di dalam rumah tangga kita untuk sementara ini, apalagi kalau bisa jenengan bisa melebar. Oleh sebab itu kula tutup, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullukum ra'in wa kullukum
azwajihi, per individu dari kita, ngapunten bapak dalam juga sudah jadi bapak, ngapunten ibu jenengan sudah jadi ibu, punya tanggung jawab di hadapan Allah. Apa itu? Anak-anak kita mas'ulun, akan dimintai pertanggungjawaban. Mudah-mudahan anak kita diberkahi oleh Allah. Mudah-mudahan kita menjadi anak yang soleh, soleh. Amin. Tolong dirawat melebihi ngerawat rumah. Tolong dirawat melebihi ngerawat mobil. Tolong dijaga melebihi kita menjaga harta kita. Yang sama gini ngapunten nek omahe bocor susah, nek ono mobil ban kempes susah, nek urung gajian susah. Tapi mboten susah nek anake mboten teng masjid, mboten susah nek anake mboten hadir majelis taklim, mboten susah nek anake mboten ngerti Al-Qur'an, mboten susah nek anake mboten ngertos tahajud. Ngene apa nggih? Ini zamannya mengejar dunia, mengejar tahta, mengejar jabatan duniawi, tapi mengabaikan jabatan akhirat kekal selama. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah diri kalian dan jagalah anak-anak kalian, jangan sampai menjadi santapan api neraka. Na'udzubillah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Amin ya rabbal alamin. Dari ini keterangan para ulama menganjurkan kepada kita, jikalau panjenengan tidak ada kemampuan untuk mendidik ilmu agama, titipkan orang yang punya kemampuan. Istiku minimal HP niki nek ngedrop mutati jenengan salah teng pundi, Pak? Tukang jagal. Kok tukang jagal? Boten adune salat tenggene pondok pesantren. Salat tenggene apa? Konter. Pondok pesantren. Konter. Mobil mogok salah teng pundi? Dokter. Diguyu dokter salah alamat bengkel. Nek wonten anak kula kalih panjenengan ternyata agamanya minim, jangan dibiarkan, tanggung jawab di akhirat ini. Cedah berupaya sekuat tenaga, walaupun kesulitan, ayo usaha, berusaha sekuat tenaga untuk ditaruh di tempat yang layak. Inggih menika majelis taklim, apalagi nek saged dipondok aki otomatis subhanallah akan barokah. Anak ning pondok tahajud bapake melungker ora apa-apa, gak apa-apa, dapat pahala dari anak. Mosok melungker Pak bapake. Anake maca Quran, bapake mboten saged, mboten usah khawatir, tenang. Jenengan sudah nggadai jariah. Ini kalau anaknya berada di area taat, sebaliknya bapake tahajud, anaknya mabuk, ngapunten Pak, ngapunten. Bapake ahli jamaah, ahli majelis taklim, anaknya narkoba, ya napa niku? Konsep ini Pak, mboten nyambung. Tapi tetap nyambung kalau seandainya orang tuanya nggak tahu ilmu agama tapi anaknya tahu ilmu agama. Ini nyambung, sebab anak itu adalah hasil daripada orang tua. Makanya dalam hadis shadaqatin jariyah au ilmin yuntafa'u bih au waladin sholihin.
kados makanan iki sedekah, setelah selesai dimakan hilang wis. Tapi nek mik sedekah jariyah apa malih sing kurang napa Mbak? AC sedekah jariyah apa malih dipasangin sedekah karpet, mudah-mudahan kedepannya sampai mriko amin amin ya robbal, mudah-mudahan kedepannya sampai mriko amin. Karpet ini jariyah. Mungkin orangnya sudah meninggal dunia tapi nggak meninggal dunia, kenapa? Dapat terus ganjaran dan pahala. Loh, padahal banyak orang kaya mampu membeli mik tapi tidak dipilih oleh Allah. Shadaqatun jariyah au ilmin yuntafa'u bih, dengan mantun kaos dengan wangsul, duduk dengan istri satu masalah, duduk dengan anak satu masalah, walaupun nggak bisa dan dikiringi dengan grup anak-anak kita diwoco boten diwoco, yang penting sudah menyampaikan. Yang terakhir awaladin soleh, anak engkang soleh, mudah-mudahan amin ya robbal lahir jenengan sehingga dari cucu, sehingga dari apa cucu dikenalkan walaupun lafal Allah Allah sing sithik Allah. Nek cucu niku ngertos Allah sebab jenengan pun jariyah. Setiap kali mengatakan Allah niku jariyah panjenengan. Allah dikenalkan subhanallah, dikenalkan alhamdulillah, jangan dikenalkan kabeh husi kabeh kabeh husi kabeh lagu-lagu sing boten jelas. Kenalkan niki alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah. Bahkan mungkin tidak harus cucu kita, jenengan kepanggil dengan siapapun kenalkan Allah Allah la ilaha illallah. Saat itu ternyata mampu bisa jenengan sebabnya jenengan angsal jariyah sampai hari kiamat. Itu baru satu kalimat Allah. Bagaimana nih Al-Quran secara menyeluruh? Mana ngapunten boten sing saged nandingi ngapunten pahala ganjaran seperti guru-guru kita dahulu yang mengajarkan alif bata, yang mengajarkan ABC, yang mengajarkan praktek sholat, yang mengajarkan ilmu agama, boten saged ditandingi Pak. Maka oleh sebab itu mari kita manfaatkan hal-hal semacam ini, walaupun kelihatan kecil tapi pahalanya besar di hadapan Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma inna nas'aluka al-afiyah, nas'aluka tamamal afiyah, nas'aluka dawamal afiyah. Allahumma arzuqna dzurriyyatan salihah, arzuqna dzurriyyatan thayyibah, arzuqna dzurriyyatan alimah, arzuqna dzurriyyatan mu'minah muslimah, ij'alna wa dzurriyyatana wa ahbabana ya Rabb min ahli al-ilmi wa min ahli al-amal bil ilmi wa min ahli al-istiqamah 'ala al-amal wa min ahli husnil khatimah, min ahli husnil khatimah, min ahli husnil khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatiha.